بسم الله الرحمن الرحيم عليهم مضرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ini ayat berikut ini cerita baru. Qul siru fil ardi, itulah baru kisahnya. Ini kalau istilahnya dibawa dalam sholat ya. Kalau misalnya dibaca dari ayat pertama, ini bisa dibagi dua sampai yastahzi'un. Nah, itu ayat 6 itu cerita baru sampai yastahzi'un pula. Nanti qul siru fil ardi itu cerita tentang kekuasaan Allah lagi. Kalau di Quran Bapak ada tanda berhenti itu? Ain misalnya di atas kepalanya. Ada ya? Ada tanda ain di situ? Yastahzi'un 10. Ada tanda berhenti? Ain. Ain itu maksudnya ruku'. Tanda ruku'. Jadi Nabi pas itu ruku'nya. Di Quran itu ada? Ada kan? Jadi ada juga untungnya tuh berapa Quran tuh. Tidak sama. Tanda bacanya juga tidak sama. Yang di Zika kalau tidak salah di Quran lain biasanya Quran Madinah sili tidak ada ya. Ada tanda sili atau apa di situ? Shad lam kecil di ayat di atas itu ada. Kalau di Sikon adanya, di Quran Nikon ada. Kok yang lain cetakan ya kan? Di ayat 8 ada enggak? Sili situ enggak? Ada enggak? Ini ada Alaihi malak ada. Ayat 5 apa situ? Ayat 5 ayat 6. Kalau di sini ko sama lam. Ko sama lam itu artinya qili. Oke, gimana? Ya, qili itu singkatan dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab juga ada singkatan. Qili itu ko itu artinya al-waqfu, waqaf. Li itu aula. Jadi kalau qili al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Kalau shad dan lam itu gabungan ya. Satu shad, satu kayak li kecil kan, itu artinya al-wasal aula.
disambung lebih baik. Itu maksudnya itu. Jadi ringkasan dua buah kalimat ya. Sod dan lam. Sod itu artinya al-wasl al mana ya? Ini sod dan lam kan? Nah, itu kalau orang apa nyebutnya, orang Arab nyebutnya sili. Ya, sili itu ya, sod dan lam. Ya. Kalau sola kan kate. Nah, jadi sili dia disebut orang itu, tapi dia apa namanya tuh? Kependekan bahasanya tuh. Ya, sili itu bahasa Arab aslinya adalah al-wasl aula, disambung lebih baik. Kalau qaf dan lam, qaf itu artinya al-waqfu aula. Ada nanti tandanya la. La itu jangan berhenti, la itu tidak, berarti tidak berhenti. Nanti ada mim. Berbeda mimnya dengan mim iklab. Ya, ada tanda mim, enggak godang ya. Itu artinya lazim. Lazim itu artinya harus berhenti di situ. Tak boleh disambung. Ya. Yang berbeda ada nanti tanda lam di atas apa bahasa itu bulan-bulan, yang tanda apa nih ayat-ayatnya yang bulat-bulat tuh, ayat sekian kan ada biasanya tanda lam di atas itu kan. Nah, meskipun itu ada tanda lam di atasnya, disunnahkan berhenti di setiap bulan-bulan itu kalau mengulang-ulang dari sampingnya lagi. Ya. Walaupun ada lam. Ya. Cuman tanda baca ini bukan dari Nabi. Ya. Tanda baca itu secara umum adalah berdasarkan penafsiran. Makanya nanti kalau kita belajar ke guru-guru tajwid, di antara ilmu yang kita kuasai dalam tajwid itu adalah, yang paling tingginya adalah ma'rifatul waqfi wal ibtida. Mengetahui di mana tempat berhenti, di mana tempat memulai. Nah, itu penting. Ma'rifatul waqfi, waqaf. Ya, mengetahui tempat berhenti. Wa ma'rifatul ibtida. Nah, ibtida itu bidayah, katanya bidayah permulaan. Nah, itu yang agak sulit dia nanti. Bagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Cuman insya Allah Quran ini dimudahkan untuk seluruh kita. Ya. Ingat, Quran ini turunkan untuk siapa? Untuk umat Islam atau untuk seluruh dunia? Hah? Seluruhnya kan? Ya? Nah. Jadi justru kalau kita sadari, Quran ini lebih banyak berdialog dengan orang kafir. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Untuk siapa ayat ini? Untuk kita? Atau untuk orang kafir? Ya. Jadi, hati-hati, tidak semua ayat ini bersangkut paut dengan tentang Islam saja. Jadi ada orang menafsirkan rupanya ayat itu untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi, bukan untuk awak. Ya. Jadi berarti bisa enggak kalau Quran ini adalah obat bagi segala penyakit katanya. Bisa enggak untuk orang selain Islam? Ayo. Itu situ pertanyaan lagi. Bisa enggak? Bisa. Karena dia memang bukan khusus untuk orang Islam, tapi untuk manusia. Nah, kami menurunkan Nabi pun bukan untuk orang Islam juga kan, tapi rahmatan lil alamin. Maka yang dibawanya ini pasti juga untuk alam juga. Makanya wajar dia Quran itu dibacakan ke tumbuhan-tumbuhan itu sehat, karena dia rahmatan lil alamin. Jadi kadang orang berparadigma Quran itu untuk orang Islam. Termasuk nanti kalau dialog dengan orang Kristen,
Quran itu bukan untuk kami. Justru Quran ini, mohon maaf, lebih banyak untuk Bani Israel. Al-Baqarah tuh cerita tentang siapa? Tentang Bani Israel. Bahkan ada surat khusus tentang Bani Israel. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min itu bahkan nama suratnya itu adalah surat Bani Israel. Ada 2 namanya. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, ya, agama samawi kan ada 2, satu agama Kristen, atau agama Yahudi. Ya, agama samawi namanya, agama langit. Memang turun dia dari langit. Kalau agama bumi banyak, Zoroaster, Majusi, Buddha, Hindu, apalagi Konghucu. Itu agama buatan manusia. Tidak agama resmi dari langit. Jadi Tuhan-Tuhan mereka pun macam-macam. Ya, ada nanti agama yang tak bertuhan sama sekali. Tidak ditemukan silsilah ketuhanannya. Kalau kita jelas ketuhanannya. Kalau agama Kristen, silsilah ketuhanannya jelas sebetulnya. Silsilah ketuhanannya awalnya satu, setelah itu berubah di tengah jalan. Karena kan silsilah mereka ini kan, Bani Israel itu kan berpecahnya nanti di kalau menurut mereka itu dari Nabi Ibrahim. Kenapa dari Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim istrinya ada 2. Satu istrinya namanya Sarah. Yang kedua namanya Nabi Muhammad itu keturunan Siti Hajar atau Siti Sarah? Siti Hajar. Siti Sarah siapa anaknya? Itulah Bani Israel itu ke bawah tuh. Nabi Muhammad bukan dari Siti Hajar. Jadi awal permusuhan nanti mereka tidak mengakui Nabi Muhammad karena dia bukan keturunan dari Siti Sarah. Siti Sarah itu adalah dia agama aslinya dia dari Mesir, dia Kipti namanya ya. Maka kita kenal sekarang namanya Kristen Koptik. Itulah Kristen Koptik itu ada Kristen yang asli yang Tuhannya satu saja. Nanti di Mesir ketemu tuh Kristen Koptik, mereka semua pakai jilbab. Tengoklah ajaran Kristen yang asli, wanitanya pakai jilbab, tutup kepala. Ya. Maka biarawati semuanya pakai tutup kepala, pakai ini. Tapi kenapa orang Kristen tak pakai? Umatnya tak pakai. Jadi kalau ada penceramah perempuan Kristen tak pakai tutup kepala, dia menyalahi aturan. Tak menjalankan agamanya. Sekarang orang Kristen perempuan tak pakai kan? Penceramahnya. Terus kita tanya sama dia, kenapa? Itu ajaran agamanya. Cuman mereka sekarang orang Kristen lebih banyak membaca Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Mereka tidak membaca Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Jadi orang itu bingung karena dia tidak mau tak tahu sejarah agamanya. Kalau dirunut sejarah agamanya, berarti bapak mereka itu, kalau mereka mengakui Kristen sebenarnya bapak mereka yang asli siapa? Ibrahim lah. Ibrahim Tuhannya siapa? Kenapa dia berubah di anak cucunya? Berarti kan anak cucunya mau masalah tuh. Kalau mereka mau mengakui, tapi mereka tidak mau mengakui, itu jadi payah tuh. Ya, kita mulai dari ini ayat tentang apa ya? Ini di Quran tuh nanti ada berita ada 2, ada berita gembira, ada berita apa itu namanya? Bukan kesedihan, ancaman. Gitu. Ya, ada berita gembira, ada berupa ancaman. Ya, tapi lebih banyak berita gembira. Ya. Kemudian ada pula pembelajaran. Ya. Cara Allah memberikan pembelajaran itu dia bukan
seperti seorang guru, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kalau kamu begini, begini. Sedikit dalam Quran. Yang banyak pola yang digunakan adalah pola nasihat. Kenapa pola nasihat itu lebih banyak? Karena pola nasihat itu orang menyimpulkan sendiri. Ya, contoh, kalau kita bangun pagi, Bapak Ibu sekalian, seharusnya bangun pagi itu kita mandi. Setelah mandi itu bagus lagi kalau Bapak Ibu semuanya sholat, lalu pergi ke masjid. Ini menggurui namanya. Tapi kalau gaya begini, mandi pagi itu satu akan menyegarkan badan, bisa bagian daripada cara diet. Setelah itu, kalau seandainya kita melakukan sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, itu ada enzim yang keluar dari otak kita, yang enzim itu tidak mencair kecuali ketika sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah, ini ndak nyuruh ya, tapi dia mengkisahkan. Kira-kira mana kita yang nyaman mendengarnya? Yang pertama atau yang kedua? Nah, yang kedua ini kita nyimpulkan sendiri. Nanti kita bangun sendiri itu nyimpulkan sendiri. Bagus juga ya kalau saya bangun pagi. Bukan atas perintah. Maka Quran banyak sekali ketika Nabi Muhammad bersedih, apakah Allah menyebut, jangan sedih Muhammad, jangan gini. Kenda itulah. Ketika Nabi itu sedih, hai Muhammad, aku dengarkan kisah ini, ya. Ada kisah Nuh untukmu. Turun kisah Nuh. Nabi Muhammad, dengar deh kisah ini. Ternyata cobaan saya nih tidak lebih berat ya dari Nuh. Dia nyimpulkan sendiri. Ya. Jadi nyaman ya akhirnya. Makanya metode terbaik adalah metode kisah. Ya. Makanya kita kecil tuh dikisahkan oleh ibu-ibu kita. Dari kisah itulah kita menyimpulkan, ternyata kalau kita berbohong akibat ini. Ternyata kalau kita rajin nanti begini. Maka Quran banyak sekali kisah. Ini diantaranya adalah kisah. Ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Apakah mereka tidak melihat bagaimana kami menghancurkan kaum-kaum yang sebelumnya ada di muka bumi? Kami kuatkan mereka, ya, bahkan keadaan mereka itu tidak ada oleh kaum sebelumnya seperti Samud, ya, seperti Petra dengan Petranya itu. Tidak ada negara sebelumnya yang membangun bangunan seperti mereka. Ini pelajaran, ya, kisah. Oke, sekarang kita baca, kita pelajari pola membacanya, ya, bagaimana yang nyaman didengar, ya, sesuai dengan, ya, mudah-mudahan ini sesuai kita pelajari yang mendekati kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Ya. Lagi? Di mana sampai napasnya? Enggak. Belum pas lagi. Itu udah belum pas di mana memulainya, di mana berhentinya. Kira-kira di mana yang pas, tengok dulu di mana yang pas berhentinya. Karena pas enggak sampai itu. Seharusnya berhentinya di fil ar paling enggak. Nah, sekarang enggak bisa dipaksakan sampai itu, enggak bisa. Sampai mana pasnya? Hah? Nah, coba sampai makan nahum.
Ya, coba dulu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum. Sampai situ. Ada yang lebih pendek dari itu napasnya rasanya? Harip sampai. Harip sampai Rip. Sampai situ. Sampai Bisa sampai itu. Atau sampai? Sampai fil ard. Si siapa namanya? Lupa. Hah? Pito. Sampai? Sampai. Nah. Kalau aslinya memang harus sampai fil ard. Seburuk-buruknya napas tak sampai dia. Nah, berhentinya misalnya anak-anak misalnya. Dia kan nanti mengajar anak-anak, ya. Ini bisa berhenti di min qablihim. Kalau anak-anak kan tak sampai napasnya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Nah, jadi awak yang tak bisa bahasa Arab apa cara nengoknya? Nah, sebenarnya dia agak disebut sepele, ada sepele ya. Kan ini kan ada terjemahannya. Nah, awak yang tak punya terjemahan, baca terjemahannya. Nah, coba bacakan terjemahannya, ya. Ini pola awak ngajarkan rombongan Apip, rombongan Suardiman dulu perdana. Tidakkah mereka melihat berapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka? Nah, sebelum mereka itu tuh ada kalimat sampai di mana tuh sebelum mereka tuh? Kalau bahasa Indonesia koma enggak di situ atau titik enggak? Di terjemahan titik enggak? Enggak. Apa situ? Tak ada tanda. Ada tuh. Yang samping kok? Kan ada tuh. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Koma kan? Nah, sekarang kembali kita ke teks yang aslinya. Sampai mana tuh? Sebelum mereka. Sampai mana tuh? Kan? Koma kan? Berarti bisa mulai di situ. Nggak aneh dia kan? Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Nah, aneh enggak dia? Yang susah dari mana mulainya lagi? Dia kan koma tuh. Makanya ilmu yang susahnya itu selesai tajwid. Tajwid kan nanti hukumnya ini dengung, ini ikhfa, ini iklab. Ya kan? Ilmu yang terakhirnya adalah ma'rifatul waqfi wal ibtida. Mengerti di mana berhenti, di mana mulai. Nah, sekarang di mana mulainya? Nah, coba. Kenapa dari situ? Nah, coba artikan. Itu cocok kan bahasa Indonesia lagi dari min qablihim. Cocok enggak? Coba bacakan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Mulai dari min qablihim berarti Binasakan dari mereka yang berarti apa pasnya? dari sebelum mereka. Bacakan dari situnya coba. Sebelum mereka yang Dari sebelum mereka. dari sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lanjutnya, dari sebelum mereka yang telah binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi. Pas enggak dia? Saya coba bahasa Indonesia. Kurang pas kan? Berarti kalimat sebelumnya. Apa sebelumnya? Ahlakna. Apa ahlakna situ artinya? Berapa banyak kami binasakan. Berarti dari situ pasnya. Berapa banyak telah kau siapkan sebelumnya? Baru nih nyambung ceritanya. Ayah. Ini untuk awak. Dari kam ahlakna. Dari ahlakna. Dari ahlaknya pun bisa, ahlakna pun bisa. Ya? Udah ya? Jadi itulah praktek langsung memberikan contoh tuh. Ilmu yang terakhir daripada tajwid itu adalah
ma'rifatul waqfi wal ibtida, mengetahui di mana berhenti, di mana memulai. Kenapa ilmu ini harus ada? Nah, contoh, ya, biar praktek langsung nak, ya. Dan nanti bacaan ini sama sampai ke terakhir sama, hukum-hukumnya sama. Jadi asal bagus kita di satu ini, insya Allah di bacaan lain bagus. Nah, kita tengok di surat An-Nisa. Bentar ya. Kau ndak hafal halaman kau payahnya. Mohon maaf. Allahu Akbar. Error. Juz 4. Maaf. Juz 4 halaman 74. Halaman 74. Bukan Ali Imran bukan An-Nisa. Ali Imran. Sudah mendekati ke An-Nisa. 2 lembar sebelum An-Nisa. Dari pertama, Ustaz. Di pojok atas. Halaman 74. Ali Imran halaman 74. 74. Sebalik itu. Balik itu. Laqad Oke. Ya. Nah, di pojok atas itu ada kata-kata laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ada yang memulainya begini. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Enak berhenti situ ya. Berhenti di situ. Saya tuh lanjutnya. Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Coba baca artinya. Dari inna. Apa artinya? Innallaha faqiru. sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah telah mendengar Nah. Pak Sami'un. Nah, dari innanya artikan. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami. kaya. Coba. Ini hukumnya haram. Ya, bahkan kalau bersengaja ini kafir. Kenapa? Ini artinya apa? Sesungguhnya Allah itu benar-benar, karena inna itu dalam bahasa Arab sesungguhnya benar-benar. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kan pengkhianatan terhadap Allah jadinya artinya. Itulah yang terjadi waktu sholat itu, makanya panggil langsung. Nah, sholat sini. Ya, innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Oh, kok sosik ke mata, Pak? Sesungguhnya Allah itu miskin, kami kaya katanya. Kalau mau memulainya dari mana? Saatnya tak habis nafas. Qalu, mereka berkata. Jelas mereka ini siapa? Sudah jelas bukan orang Islam. Ya. Banyak yang lain, ini contoh salah satunya. Kemarin kejadian juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, katanya. Telah datang kepada kamu seorang utusan nabi min anfusikum, dari jenis kalian, manusia juga, aziz, yang maha perkasa, lagi maha kuat. Sifat Allah nih pokoknya. Utusan itu dia memiliki sifat Allah, maha perkasa. Selesai tuh. Nggak bisa berhenti situ. Saya tuh salah berhenti. Azizun alaihi ma'anittum haris, katanya. Dia piket terus, katanya. Berubah arti. Jadi seharusnya laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sudah berhenti itu. Harisun alaikum. Berhenti itu, bisa berhenti dia. Jadi fatal. Ada beberapa kalimat yang dia betul-betul haram berhenti di situ. Ya, makanya di ujung itu Allah ada kata-kata, ada tulisan huruf mim. Ada enggak? Iya. Wakaf lazim, harus berhenti di situ. Dan lanjut. Ya.
Nah, itu di antara ilmu yang namanya ma'rifatul waqfi wal ibtida. Jangan sembarangan mulai. Jangan sembarangan berhenti. Ya. Lah biongoknya. Boleh berhenti, tapi jangan di tempat-tempat yang fatal atau haram di tempatnya. Nanti banyak tuh bertemu. Ya. Nanti akan bertemu pula di tempat lain yang bacaannya itu tidak seperti tulisannya. Nanti ketemu loh. Ya. Bacaannya tidak seperti tulisannya. Nah, biarlah Pak buka sekarang ya. Siapa tahu besok ada yang tidak datang. Nah, senginek pelajaran tajwid Riko senginek lah. Ya. Nah, kita buka surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Al-Ahqaf itu halaman juz ke-21 berapa ya? Terus berapa lakop? Ya. Dia pojok kiri dah. Ya, pojok kiri. Halamannya tak ingat. Al-Ahqaf. Ya, pojok kiri halaman 500-an, 502. Ya. Al-Ahqaf. Coba, Pak. Lah? Temu? 502. Coba antum baca ayat ke-4. Qul ara'aitum. Ya, qul ara'aitum. Dunillah, berhenti. Aruni. Aruni mulai. Berhenti situ ya. Samawat. Seharusnya kan boleh berhenti, lebih bagus dilanjutkan. Ya, tapi itu kita habis nafas berhenti situ, Pak. Bis samawat. Situ ada tanda berhenti? Apa situ? Sili. Nah, disambung. Sekarang coba sambung toh. Sambung. Amlahum. Jelaskan, enggak jelas loh. Fis sama Tuhuni. Coba Pak Kram baca. Amlahum syirkum fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Oke. Sekarang antum berhenti samawat. Mulai dari yang setelahnya itu. Oh, langsung dari. Iya, setelah ada kata sil itu langsung. Iya. Langsung dari situ mulai. Baca nih. Pada siapa nih, Tat? Pada siapa? Entar baca aja lah. Coba aja, Tat. Iya, coba aja. Ini dosa insyaallah dia. Itu
I'tuni bi kitabim. Oke. Lah. I'tuni. Antum macam mana? Hah? Hah? Bingung kan? Oh, bisa A. Hah? Kalau menurut Jawa kan tak pandai baru. Kalau menurut kiro-kironya mana yang kuat rasanya? Kalau Pak mana yang kuat? Itu nih. Kalau itu apa yang kuat? Itu nih. Datangkanlah malaikat. Ya kan? Cara membacanya adalah itu nih. Nah. Nyambung. Nyambung enggak? Nah, jadi bacanya adalah itu nih. Nanti ada ayat lain. Nanti di ayat lainnya adalah yang seperti ini. Kadang kalau tidak salah perkataan Musa dengan Fir'aun nanti gitu loh. Fir'aun minta tukang sihir, datangkan tukang sihir itu padaku. Gitu juga. Kata-katanya sama, yaitu itu nih. Ya, panjang dia. Berarti ini kan karena tak menguasai bahasa Arab nih kan. Jadi tanpa melihat di setelahnya itu barisnya apa, tetap i tadi ya. Nah, pada semua kondisi, maksudnya pada ayat lain juga gitu. Ayat lain dia hanya ada berapa kalimat? 3 kalau nggak salah, 3 atau 2 kalimat yang lain. Tapi di ayat lain ini tidak ada tanda bacanya di sini. Memang lanjut aja dia gini ya. Jadi jarang orang akan berhenti di situ. Cuman dia bisa berhenti di situ. Ya. Kalau di Quran Indonesia biasanya yang kayak macam samil itu biasanya ditulis di sampingnya itu. Ini dibaca i katanya. Nah, bisa ada keterangan. Nah, jadi itulah gunanya memang kita harus Quran ini tidak bisa otodidak. Nah, harus belajar. Kalau yang menghafal juga hafalannya harus diperdengarkan. Ya, kalau menghafal perdengarkan hafalan. Tidak boleh, kalau bisa usahakan jangan ngapal sendiri. Ya. Walaupun dengar dari kaset, perdengarkan. Karena bahaya. Agak bahaya. Awak dulu pernah membongkar hafalan sekitar ada berapa juz menghafalnya? Sudah 6 saat. Setoran. Bongkar semuanya katanya. Segala suruh bongkarnya. Waduh, ya payah bongkar. Ya ngulang apa dari awal lagi. Harus sesuai tempat berhenti. Sini berhenti, sini berhenti, sini. Pompa yang pendeknya salah, tempat berhentinya salah. Melesetnya. Ya. Ada bapak macam li'ila fi Quraisyin katanya. Hafalannya itu dari kecil. Sama ada alam taro kaifa fa'ala. Dari kecil hafalannya itu ya gitulah. Alam taro kaifa fa'ala. Artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana tukang setrika? Fa fa'ala, lalu bagaimana Tuhan berbuat terhadap mereka? Tapi kalau alam taro kaifa, apa kamu tidak melihat bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat terhadap sekelompok gajah? Kan beda artinya itu. Kai artinya tukang setrika. Jadi kalau berarti alam taro kai, apa kamu tidak melihat tukang setrika? Jawab beda tuh. Karena asbab berhentinya. Alam taro kai, apa kamu tidak melihat kai, tukang setrika. Fa fa'ala. Fa artinya maka, fa'ala berbuat. Maka bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap mereka? Itu artinya ya. Tapi kalau alam taro kaifa, apa kamu tidak melihat bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat? Itu artinya kan? Cobalah kalau tidak salah hafalan yang asli. Coba bacakan hafalan asli. Alam kan? Alam taro kaifa fa'ala kan? Yang betul apa? Coba eja alam taro kaifa bingungnya. Bingung kan? Anak-anak tuh kalau ngejakan alam taro kaifa, baru setelah itu fa'ala rabbuka, bukan alam taro kaifa fa'ala. Nah, bukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Coba.
tara kaifa fa'. Apa lagi? Ya. Susah deh kan? Udah mendarah daging ya. Nah, itu. Makanya hafalannya harus diperbaiki. Ya, dirombak tuh hafalannya. Kalau kita rombak hafalan, kalau berhenti di sebelumnya di situ, kita ubah tempat berhentinya, hafalan itu hilang. Kalau nggak percaya coba. Itu ayat sudah hafal, suruh berhenti, jangan berhenti situ ya. Nah, pusing deh kan? Ya. Salah kan? Secara makna salah kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Paling jelasnya nanti di surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu jelas sama kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap Ad. Kalau ini, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap Ashabul Fil. Sepele kan? Sepele. Jadi kalau disambung otomatis salah Ustaz ya? Secara pemaknaannya salah. Kai, karena kita berhenti di kai itu. Fa'ala katanya. Jadi seakan-akan jadinya fa ini gabung dengan fa yang satunya, fa'ala. Seharusnya itu fa kaifa satu kalimat, fa'ala satu kalimat, maka dia harus dipisah. Ya, kalau kita samakan maknanya jadi berubah. Ya. Kaifa bagaimana? Kaifa haluk? Ya, kaifa haluk bagaimana? Nah, lah dia tengok lah apa alfil dia. Ha. Lepas. Ya. 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 Kalau kita tak belajar sampai tua kita membaca seperti itu. Sesat. Ya Nah, kalau karena ketidaktahuan itu gimana tuh? ya doanya sudah ada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau buat dosa kalau kami tidak tahu itu dosa. Lewat. Gitu ya. Nah, cuman nanti kalau ngapa kamu tidak belajar katanya kan. Itu lagi salah sudah. Oke ya. Baik, kita lanjut. Nah, berhenti fill up ya. Bila dikit-dikit ya tapi banyak apa. Lupa. Kalau kita berjamaah seperti ini, kalau udah satu orang, kalau di awal kita sudah baca ta'awuz semuanya, itu enggak ngaji berikutnya enggak perlu ta'awuz lagi. Ini ta'awuz lagi. Ya. Cukup, bahkan cukup satu orang sih bisa. Enggak sama. Jadi nanti kita sampai di ayatnya. Nanti kita sampai di ayat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian baca Quran maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Tak ada perintahnya. Apabila kalian baca Quran bacalah bismillah, tak ada. Makanya nanti dengar nanti jangan aneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim katanya kan? Laqad ja'akum rasulun. Ada baca seperti itu aja. Langsung dia ke ayat. Ya. Kalau di awal ayat ada sunnahnya membaca bismillah. Tapi kalau tengah-tengah enggak ada. Ya. Yang Al-Fatihah yang masuk di ayat yang tulisan Al-Quran hanya Al-Fatihah. Yang lainnya bismillah tidak masuk ayat. Tapi kalau di Al-Fatihah ayat 1. Ya. Nah, tapi nanti itu diperselisihkan, jangan bercokak lagi. Nah, nanti di mazhab Maliki Al-Fatihah bismillahnya sama sekali tidak dibaca. Kalau Hanafi disirkan, kalau Syafi'i dijaharkan. Ya. Tidak usah diperkelahikan lagi karena dia orang sulu sudah selesai diperkelahikannya. Sudah selesai ini, Pak. Ya, alam yarau kam ahlakna. Cara berhenti di fil ard. Kemana sudah diterangkan ya? Di fil ard. Ya, kita balik ke yang tadi. 128 tadi. Ya. Kemarin sudah dijelaskan di fil art bagaimana cara berhentinya kemarin Pak Topik.
Jangan dikol-kolahkan. Jangan dipantulkan. Ya, jangan dikolkolahkan. Jangan dibaca makkannahum fil ard. Makkannahum fil ard. Kenapa tak boleh gitu? Karena kalau kita baca fil ard itu hurufnya dotnya berubah, bo-nya itu berubah menjadi huruf da, ya, atau huruf dal bahasa Indonesianya. Kalau orang Arab menyebutnya da. Da itu posisi lidahnya di depan, bukan di atas. Ya, bukan da, bukan da, tapi da. Ya. Da, bukan da. Kalau di Indonesia da, uda. Kalau di Arab uda. Ya. Jadi kalau mereka kita ajarkan, misalnya kita bilang gini, dada, kata dia akan mengatakan dada juga. Dada juga, dada. Berarti orang Arab menyebut huruf da, lidahnya bukan posisinya di atas langit-langit. Ya, bukan dada. Andada, bukan itu, tapi andada. Azaban syadida, bukan azaban syadida. Ya. Jadi kalau kita pantulkan, maka dia berubah menjadi huruf dad. Huruf dad. Huruf da atau huruf dal di Indonesia. Artinya ikut berubah. Kalimat menjadi aroda. Kalau ini bagaimana caranya? Gigit lidahnya atau dikesampingkan ke kanan atau ke kiri menjadi fil ard. Nah, mana yang gampang? Mau ke samping fil ard atau ke sini fil ard. Tapi jangan putarlah kepala fil ard. Dia kadang itu pula kan. Ikutlah apanya gitu ke bawah itu. Ada angguk-angguknya itu. Ya. Nah, oke. Coba makannahum, berhenti situ. Makan dari awal. Nah, makannahum kita belajar yang pokok-pokoknya ya. Makannahum. Makkannahum fil ardi. Berhenti. Makkannahum fil ard. Belum nampak lagi dotnya. Makkannahum fil ard. Oke. Coba makan Makkannahum fil ard. fil ard. Oke, dengar enggak di telinga sendiri? Nanti kalau di mic dia jelas tuh. Dengarkan. Makan. Tahan dulu. Makan, kalau ada tasdid itu dia memakan waktu hampir 2 harokat lah, memakan waktu dia. Jangan makan, tapi makan. Kayak itu, coba. Gitu. Coba yang sebelumnya makan. Yang aslinya coba. Tuh. Itu kan tidak memakan waktu dia. Kalau sekarang beri dia interval. Makan semuanya ya. Apa saja yang bertasdid kasih dia apa? Kenapa ditahan ini? Setiap huruf yang bertasdid dalam bahasa Arab itu adalah kumpulan 2 buah huruf. Maka dia harus memakan waktu kira-kira 2 buah huruf itu penyebutannya. Termasuk imma, contohnya. Imma itu aslinya adalah in, huruf nun, kemudian huruf mim. Menjadi, digabung dia, menjadi im. Hilang huruf nunnya. Makanya dia juga memakan waktu lebih kurang 2 buah huruf. Menjadi im. Ini itu juga. Ya.
Makan. Makkannahum fil ard. Mim bertemu dengan fa hukumnya adalah izhar. Izhar artinya jelas. Syafawi artinya bibir. Harus jelas di bibir. Tidak boleh makkannahum. Ah, itu kurang jelas. Makkannahum fil. Ah. Sempurnakan bibirnya. Makan. Makkannahum fil ard. Oke. Makkannahum fil ard. Jangan dikebelakangkan pas mimnya itu, jangan terlalu kebelakangan ya. Di biasa aja, standar aja dia bibir. Makkannahum. Jangan hum, jangan ditarik ke belakang, jangan hum tapi hum ke depan dulu. Hu dulu. Hu. Ah, kembalikan normal ya. Hum. Ah, itu jangan terlalu ke belakang. Ya. Lagi makan. Makkannahum fil ard. Tambah lagi. Fil ard. Fil ard. Belum ada lagi tuh apanya panjangnya. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Ah, lagi. Tuh. Makkannahum Tahan. Makan. fil ard. Ya. Makkannahum fil ard. Belum, itu masih dal tuh. Makkannahum fil ard. Ah, tuh. Ya. Makkannahum fil ard. Ya, nanya kepanjangan dikit ya. Oh iya. Iya. Ya, Pak. Makkannahum makkannahum fil Jangan diapakan. Jangan disamarkan ya. Izhar jelas sekali. Langsung mati. Makkannahum fi. Ah, itu. makkannahum fil ard. Nah. Jangan pil ya. Jangan pil. Fil Jangan pil. Fil. fil Itu. Ya, kalau pil itu orang Indonesia. fil. Ashabil pil. Itu orang Indonesia. Iya. Nah. Fil. 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 Makkannahum fil ard. Nah, Makkannahum fil ard. belum ada anginnya lagi. Makkannahum fil ard. Ah, tuh. Fi. Ada anginnya. Ada angin pokoknya. Ada anginnya. Fi bunyinya walaupun sini. Ah. Ya. Fi. Atanya. Fi. Tapi kalau yang Indonesia pi. Ada aja. Pi. Pil ard. Nah, tak ada. Tapi kalau orang Arab tuh walaupun sedikit fil, tetap ada anginnya. Ya. Makkannahum fil ard. Tambah lagi belum ada. Kamu dokek tendong kamu. Makkannahum fil ard. Ya, fil ard. Fil ard. Ya. Huruf dotnya termasuk penyebutannya yang paling sulit. Ya. Bukan agak, dia termasuk yang sulit. Ya, sulit. Orang Arab pun sulit menyebutnya. Nah, kalau kita orang Indonesia yang sulit menyebutnya adalah huruf A. Ya. Kenapa sulit bagi kita? Karena dia tidak ada ke hidung. Sementara kita hebatnya itu harus menyebutnya melalui hidung. Sementara dia adalah huruf halqi, huruf tenggorokan. Itulah huruf yang susah di Indonesia. Kalau tidak percaya, coba. Ayo praktek. Sebutkan, pencet hidungnya, sebut huruf A. Ke hidung.
Ke hidung. Coba. Pencet hidung baru ketahuan ke hidung apa enggak. Ke hidung. Pencet hidung. Ke hidung. Ke hidung tuh jelas. Oh, dia dibuka hidung enggak ada fungsi enggak. Enggak ada pengaruh dia. Coba pencet hidung berpengaruh enggak bunyinya? Lepas. Coba pencet hidung. Ada enggak ke hidung? Masuk enggak ke sini rasanya? Kalau sudah enggak masuk baru betul. Ada hembusan gitu. Ya, ada hembusan ke hidung dia. Kalau yang ada Kalau huruf yang hidung, kalau pencet hidung dia berbunyi berarti salah. Sekali lagi ya. Kalau dia huruf hidung, kita pencet hidung berbunyi dia berarti salah. Contoh huruf mim. Pencet hidung kalau bisa bunyi. Salah tuh. Mana bisa? Semuanya di hidung dia. Coba. Nggak bisa. Mim. Itu berarti di sini dia aja. Nggak bisa bunyi dia. Karena dia memang huruf hidung. Nun juga ke hidung semuanya. Pencet hidung. Kan? Antum. Coba pencet hidung. antum. Bunyi dia enggak, dia ke hidung semuanya. Oh, gitu. Ya. Bukan Enggak mau dia bunyi. Yang aslinya enggak mau bunyi dia. Ke telinga pergi dia, pergi anginnya. Itu baru betul karena dia keluarnya dari hidung. Lama pencet hidung mancung juga. Ini memang payah karena kita orang Indonesia. Karena huruf A, itu payah kan? Huruf A tidak ada di Indonesia. Ya. Jadi awak sampai pun akan Kalau dalam aplikasi misal ta'ala itu dapat Ustaz. Ta'a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti tuh kan bil alamin, bukan alamin tapi ya, dia huruf apa? Huruf tenggorokan. Orang beda kan gitu. Nggak bisa dong. Oke ya. Kita dapat satu ayat. Dapat satu ayat. Nggak ada ya. Tapi awak baca tadi sudah sampai ke yastahzi'un. Ya, ayat 10 tadi. Sampai ayat 10 tadi kan? Oh iya, Ya. Paling tidak kita mendengarkannya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemuliaan ketika kita duduk bersama dalam majelis ilmu, maka kita dinaungi malaikat ya, apalagi alhamdulillah di dalam masjid insyaallah kita tercatat sebagai orang yang sedang salat. Ini lomba. Kabar niatlah untuk i'tikaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan bersedih kalau seandainya datang raso-raso nak do nambah ilmunya lah gitu. Itu biasa-biasa saja. Ya. Karena hamba pun sebelumnya merasakan hal itu. Kadang berangkat pagi dari rumah, mau dulu belajar sama saya pagi-pagi. Habis subuh, sholat subuh, assalamualaikum, langsung berangkat. Ya, dari Siko ke Lubuk Jambilah, naik mobil pertama. Kadang sampai di situ musim dingin, itu dulu, buka kaos kaki, wudu. Kadang tak dapat ngaji. Ya, karena saking panjangnya antri ke guru, nggak dapat ngaji. Gitu. Yang dapat tuh hanya menengok wajahnya aja, senyumnya. Saya katanya, kapal hal katanya, mana kabar kamu? Saya, kadang awak micik-miciknya aja gini, cik-cik guru ya. Nanti diberi nasihat. Kamu nampak nak saya katanya? Saya duduk aja dari sini dari pagi sampai jam 9, nanti saya jalan-jalan lagi, kadang ngaji lagi. Alhamdulillah Allah cukupkan segalanya katanya. Tahu enggak kamu katanya? Ada Nabi menyebutkan man syaghalahul Qur'an atau itu ahsan min hajati. Siapa yang menyebutkan dirinya dengan Quran, Allah akan memberikannya lebih dari kebutuhannya gitu. Alhamdulillah
Syuf nih katanya. Tengok saya nih. Yuk ke rumah nih. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Saya enggak ada kerja lain katanya. Alhamdulillah Allah cukupkan segalanya. Kadang itu ya dapat ya. Lihat. Gitu. Dan berkali-kali seperti itu. Ya. Rupanya memang itulah mungkin yang di pelajaran-pelajaran pesantren di di Jawa, berkah guru katanya kan. Nah, itu loh mungkin berbeda keberkahannya. Ya. Ada yang pandai sekali, ada yang ngajar. Nah, ada yang biasa saja. Ngajar dia. Ya. Jadi kita cari duduk bersama, insya Allah udah termasuk orang baik. Duduk bersama tuh udah termasuk orang baik. Ya, Pak.